di surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut. Jauhilah semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal ajaran para nabi dan rasul, kita pun paham tauhid itu ajaran asli yang Allah turunkan kepada seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, bukan ajaran baru. Maka semakin kuat keimanan kita kepada tauhid. Ini faidah yang pertama. Faidah yang kedua, untuk membantah orang-orang Yahudi dan Nasrani dan kaum liberal. Kenapa? Karena orang Yahudi mengklaim Ibrahim itu Yahudi. Nasrani juga begitu. Mereka mengklaim Ibrahim itu Nasrani. Dan itulah sebabnya jamaah sekalian, mengapa orang-orang Yahudi menjajah Palestina? Karena mereka merasa merekalah pewaris Nabi Ibrahim alaihissalam, sebab negeri Palestina adalah tempat Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah. Maka kalau kita kembali kepada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang asli, kita akan paham bahwa pewaris Nabi Ibrahim alaihissalam yang sesungguhnya adalah umat Islam, bukan Yahudi. Karena ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam sama persis dengan apa yang terkandung di dalam La ilaha illallah. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, Innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ini sama artinya dengan la ilaha, menyalahkan dan menjauhi perbuatan menyembah kepada selain Allah sejauh-jauhnya. Itulah arti la ilaha. Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihissalam, illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Ini sama persis dengan illallah, kecuali Allah. Di dalamnya terkandung al-iman. Keimanan kita hanya Allah yang berhak disembah. Maka kita pun memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Tidak sedikit pun kita persembahkan kepada selainnya. Dan selamanya tauhid itu harus berdiri di atas dua pondasi ini. Berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata. Sementara Yahudi telah mempersekutukan Allah. Mereka menyembah Uzair. Mereka juga mengatakan Uzair anak Allah. Mereka juga mendustakan Nabi Muhammad SAW. Bahkan mereka juga membunuh para nabi dan rasul yang berasal dari kalangan mereka sendiri. Sebagaimana Allah sebutkan sifat mereka, wa qatlihimul anbiya bighairi haqqin, dan pembunuhan mereka terhadap para nabi tanpa alasan yang hak. Tapi yang aneh, umat Nasrani hari ini, negara-negara besar Nasrani berada di balik pembantaian Yahudi terhadap anak-anak, wanita dan orang-orang yang tidak bersalah di negeri Palestina. Padahal orang-orang Yahudi dengan bangga mengatakan, kami telah membunuh Yesus. Ini sungguh sangat aneh. Yahudi itu memusuhi Nasrani. Tuhan umat Nasrani pun mereka musuhi, bahkan mereka bunuh. Dan mereka bangga telah membunuh beliau. Meskipun tentu umat Islam meyakini beliau bukan Tuhan, bahkan beliau tidak dibunuh oleh Yahudi, melainkan Allah menyerupakan beliau dengan orang yang lain. Itulah yang dibunuh oleh orang Yahudi. Sebagian ulama menyebutkan yang diserupakan itu adalah orang Yahudi yang paling ingin membunuh beliau. Dialah yang mereka bunuh. Cuma sangat mengherankan, orang Yahudi memusuhi Nasrani, bahkan membunuh seseorang yang mereka anggap sebagai Tuhan dan juga sebagai anak Tuhan, tapi mereka malah mendukung Yahudi dan dukungannya untuk melakukan dosa yang sangat besar yang bertentangan dengan akal sehat dan ajaran agama manapun. Membantai wanita, membunuh anak-anak, melenyapkan orang-orang yang tidak berdosa, menghancurkan negeri, menghancurkan sekolah-sekolah, rumah sakit, rumah-rumah. Gak masuk akal. Kok didukung oleh umat Nasrani? Yahudi itu kecil. Dia bisa punya senjata-senjata berat karena didukung oleh negara-negara besar Nasrani. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah, dan ucapan mereka yaitu orang-orang Yahudi, kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, yang disebut oleh umat Nasrani sebagai Yesus putra Maria, utusan Allah, kata orang-orang Yahudi. Lihat klaim orang Yahudi. Dua kalimat. Kalimat yang pertama disetujui oleh umat Nasrani, kalimat yang kedua diingkari oleh mereka, dan dua-duanya menyakitkan bagi mereka. Yang pertama kata Yahudi, kami sudah membunuh Yesus, dan umat Nasrani mengakui bahwa benar-benar Yahudi telah membunuh Yesus dengan cara disalib. Makanya umat Nasrani mengagungkan salib. Namun Allah membantah ucapan Yahudi tersebut, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidaklah membunuh Nabi Isa alaihissalam, tidak pula menyalibnya, akan tetapi hanya diserupakan bagi mereka. Namun meskipun ini tidak benar-benar terjadi, tapi ini menyakitkan bagi umat Nasrani. Yahudi sangat memusuhi Nasrani, dan itu terjadi
terjadi sampai hari ini. Kok bisa-bisanya mereka malah mendukung Yahudi? Ada juga sebagian Nasrani di negeri kita mendukung Yahudi dalam penjajahan mereka terhadap Palestina. Padahal jelas-jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Ucapan Yahudi yang kedua, Isa putra Maryam itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Maka ini tidak diakui oleh umat Nasrani. Mereka meyakini Isa bukan sekedar utusan Allah, tapi anak Allah dan menyatu dengan Allah, sehingga layak untuk disembah. Maka keyakinan ini dimusuhi pula oleh Yahudi. Bersamaan dengan itu, mereka, baik Yahudi maupun Nasrani, mengaku-ngaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka jemaah sekalian, sampai sini kita pun paham. Ini adalah sebab utama mengapa Yahudi dan Nasrani menjajah Palestina. Ini sebab utamanya. Karena mereka merasa mereka pewaris Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya umat Nasrani sampai hari ini menamakan anak-anak mereka dengan Abraham. Karena mereka memuliakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan merasa sebagai pewaris beliau. Maka mereka harus merebut Palestina dari tangan umat Islam. Maka jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala langsung yang membantah mereka dalam banyak ayat. Di antaranya, makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim seorang Yahudi, tidak pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang hanif, yang tidak berbuat syirik, yang muslim, yang mentauhidkan Allah dan tunduk patuh kepadanya, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik, yaitu dia berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat dosa syirik itu. Jadi kalau begitu jemaah sekalian, yang paling berhak mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam sekaligus yang paling berhak atas tanah Palestina adalah kaum muslimin. Karena hari ini hanya umat Islam yang mentauhidkan Allah, yang memurnikan ibadah hanya untuk Allah semata, yang tidak menyembah kepada selain Allah. Sedangkan Yahudi, mereka telah menyembah Uzair dan mengatakan Uzair anak Allah. Adapun Nasrani, mereka telah menyembah Isa dan mengatakan Isa adalah anak Allah. Maka batallah klaim mereka terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam dan terhadap tanah Palestina. Jadi secara syar'i, umat Islamlah yang layak disebut pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut seluruh Nabi dan Rasul, pengikut Musa dan pengikut Isa atau Yesus. Karena hanya umat Islam yang benar-benar mewariskan ajaran seluruh Nabi dan Rasul, menyembah hanya kepada Allah yang satu saja, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka ini juga bantahan kepada kaum liberal. Kaum liberal mengatakan Ibrahim milik semua agama, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Kalau begitu kata orang-orang liberal, semua agama sama. Maka ucapan mereka juga terbantah. Sebab Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita tauhid, dan Yahudi serta Nasrani telah menyimpang dari ajaran tauhid.